Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Putri Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 4202127001 dari Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung Politeknik Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Efisiensi Pengolahan Sampah Puntung Rokok dan Botol Plastik sebagai Upaya Konservasi Energi. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. Masuk pada bagian pertama yaitu latar belakang masalah. Saat ini di Indonesia sedang dihadapi dengan banyak sekali masalah. Salah satunya yaitu yang pertama masalah sampah. Nah, sampah berdampak bagi air dan udara yang menyebabkan permasalahan bagi manusia dan ekosistem. Sampah yang perlu diperhatikan saat ini yaitu sampah anorganik dan B3 yang tidak dapat diuraikan. Sampah anorganik yaitu sampah plastik, sedangkan sampah B3 yang terbanyak yaitu sampah puntung rokok yang dapat menghasilkan sekitar 1 ton setiap tahunnya. Dan masalah yang kedua yaitu pemanasan global. Dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global sangat berbahaya bagi kehidupan, seperti kebakaran hutan dan mencairnya es di kutub. Pada tahun 2016, berdasarkan perhitungan United Nations Environment Program, green building dapat menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 84 gigaton karbon dioksida pada 2050 mendatang. Pada tahun 2019, laporan penelitian Green Building Council Indonesia dan International Finance Corporation menyebutkan bahwa penerapan green building dapat membantu Indonesia memenuhi komitmen nationally determined contribution, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca dan bertransformasi ke penggunaan energi bersih. Dari konsep green building, saya mengambil konservasi dan efisiensi energi yang sangat berpengaruh pada pemanasan global. Nah, saya ingin menciptakan sun shading dari sampah puntung rokok dan botol plastik sebagai pengurangan masalah sampah di Indonesia. Selanjutnya, pembatasan masalah penelitian. Di sini saya menerapkan pembatasan masalah penelitian terhadap variabel penelitian. Variabel yang pertama yaitu puntung rokok, botol plastik, kompor, wadah besi, cetakan, dan alat. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana cara menghasilkan produk sun shading dari bahan puntung rokok dan botol plastik? Yang kedua, bagaimana komposisi bahan yang digunakan dalam pembuatan sun shading? Dan yang ketiga, bagaimana bentuk ideal sun shading sehingga bisa bekerja secara maksimal dalam upaya konservasi energi. Sehingga mendapatkan tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menciptakan produk sun shading dari bahan sampah puntung rokok dan botol plastik. Yang kedua, untuk mengetahui komposisi bahan yang digunakan dalam pembuatan sun shading. Dan yang ketiga, untuk menghasilkan bentuk ideal sun shading sehingga bisa bekerja secara maksimal dalam upaya konservasi energi. Masuk ke bagian kedua, kajian teori. Di sini saya menerapkan research and development, di mana metode atau langkah untuk menciptakan produk baru yang digunakan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Beberapa metode yang digunakan saat melakukan, yaitu metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimental. Selanjutnya, kerangka konseptual dapat dilihat pada slide. Di sini saya melakukan pengujian dengan sun shading dan tanpa sun shading. Lalu dilakukan analisis data dan hasil pengujian. Masuk ke bagian ketiga, tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kota Pontianak, salah satu kota di Indonesia yang beriklim tropis. Pengujian produk sun shading dilakukan di Kota Pontianak pada siang hari yang merupakan waktu di mana cahaya matahari paling terang dan dapat menyilaukan mata. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu puntung rokok, botol plastik, kompor, wadah besi, cetakan, dan alat ukur. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Terdapat 3 metode dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama, menggunakan perbandingan campuran 1:1 yaitu 1 puntung rokok dan 1 plastik. Metode yang kedua menggunakan perbandingan campuran 1:2 yaitu 1 puntung rokok dan 2 botol plastik. Yang ketiga yaitu perbandingan antara 2:1 yaitu 2 puntung rokok dan 1 botol plastik. Selanjutnya, yang terakhir yaitu luaran, dapat dilihat pada slide. Yang pertama, pada bagian 3 jendela bangunan diberikan 3 hasil sun shading dari 3 metode yang berbeda. Metode 1:1,
1:2, dan 2:1. Lalu dilakukan data lapangan, pengambilan data dilakukan selama 1 bulan, dan dilakukan pada pukul jam 11 sampai jam 3 sore. Sinar matahari sebagai variabel terikat. Analisis data yang didapat yaitu data intensitas dan suhu pada ruangan. Mencari optimasi perlakuan terhadap material sun shading dengan komposisi yang berbeda. Selanjutnya, sinar cahaya matahari mempengaruhi intensitas dan suhu ruangan. Sekian dari saya, Yolanda Putri Salsabila. Mohon maaf jika terdapat banyak sekali kesalahan dalam presentasi penelitian kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.